Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam barisan dan salam. Ibadah hari Paskah ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati. Amin. Selamat hari Paskah saudara-saudara, Tuhan telah bangkit. Haleluya. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Dengarkanlah 1 Korintus 15 ayat 14 sebagai nats pembimbing kita di saat ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Dalam dosa kita kepadanya, kita berdoa. Oleh karena kemurahan dari Tuhan, kami dapat menikmati hari Paskah ini dan mendatangkan kebaikan serta sukacita bagi kehidupan kami semua. Maka kami datang berserah kepada-Mu, ya Tuhan Allah. Kami memohon penyertaan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu, pemeliharaan dan berkat Tuhan. Apapun yang kami jumpai, kami alami, kami rasakan biarlah kami tetap mengucap syukur bahwa semua seizin Tuhan kami dapat lewati karena Tuhan memproses hidup kami untuk tetap taat dan setia kepada-Mu. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah nats pemberitaan anugerah Allah di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 13 dan ayat 14a berkata, kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahirnya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat Tuhan yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan.
dipakai sebagai senjata pelayanan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Menyapa saudara-saudara dengan sapaan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai hati. Selamat Paskah bagi kita semua saudara-saudara. Bolehkah ketika saya mengucapkan Kristus bangkit, jemaat dapat membalasnya dengan perkataan puji Tuhan, amin. Kristus bangkit, puji Tuhan, amin. Kristus bangkit, puji Tuhan, amin. Kristus bangkit, puji Tuhan, amin. Ya saudara-saudara, ada sebuah alasan mengapa dilakukan 3 kali. Mari bersama-sama orang melihat bahwa 33 tahun dia telah mempersiapkan dirinya. 3 tahun setengah dia telah memberitakan kabar sukacita. 3 kilometer dia memikul salib. 3 paku ditancapkan pada tubuhnya. 3 liter darah tercurah. Bahkan 3 hari dia ada dalam kematian. Tentu ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa di hari ini ada 3 kata yang ingin dia sampaikan kepada kita semua, di mana aku mengasihi kamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh sangat senang ketika dia mati, ketika dia bangkit pada hari yang ketiga karena orang semua. Bahwa betapa besar dan hebatnya Allah yang orang sembah, betapa luar biasanya dia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu kalau tanpa Tuhan Yesus, orang yang ada di saat ini. Maka biarlah dalam sebuah ungkapan pujian untuk hormat kita persembahkan kepada Dia, karena hari ini mendatangkan rasa sukacita yang besar bagi orang semua sebagai umat yang percaya. Ketika di hari ini saudara-saudara, orang berada dalam perayaan Paskah Yesus Kristus. Ini adalah sebuah perayaan yang dilakukan bagi seluruh orang percaya, orang Kristen, dan ini mau menunjuk tentang titik keberimanan bagi umat yang percaya. Maka kalau mau bilang itu Paskah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk momen Paskah di tahun 2025 ini. Berkati dan berkati kami terus dalam memberitakan tentang Engkau, hingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Ketika firman telah diberitakan, biarlah kebenaran firman-Mu bukan sekedar diberitakan, tapi kebenaran firman yang memberitakan tentang kubur kosong, tentang kebangkitan Kristus. Kiranya itu membangkitkan semangat hidup kepada kami. Kami yang mau tampil bangkit menjadi pemenang dalam segala tantangan pergumulan masalah kehidupan yang selalu membelenggu kami. Kalau Engkau datang kembali, biar Engkau dapati kami tetap setia sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat manusia yang Engkau kasihi, yang hidup dalam kemenangan dalam janji keselamatan yang Engkau beri. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kiranya dalam persekutuan jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit
Bagi Ibu Akumina Taturu Carolen. Terima